Hanya Tuhan yang patut dipuji. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sekali lagi, hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran. Pagi hari ini ibadah syukur yang dilakukan keluarga Pak Haryanto, bersyukur dengan jemaat Tuhan yang terkasih di Gereja Wesleyan Indonesia Mertoyudan, bersyukur dengan tim doa Okumene, dan bersyukur dengan tim doa Wesleyan. Ini satu perbuatan yang ajaib. Ini satu rencana Allah yang tidak pernah terencanakan oleh manusia. Karena itu kembali Bapak Ibu, hanya ini yang bisa aku lakukan Tuhan. Berdiam dirilah sejenak. Hanya ini Tuhan, tidak ada yang lain. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu dinikmati saja. Yang bernyanyi gembala, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini persekutuan dan perkumpulan hamba-hamba Tuhan yang datang melayani Tuhan. Persekutuan dengan tubuh Kristus, baik yang bersifat kita jemaat Tuhan yang saya gembalakan, tim doa Okumene yang saya pimpin,
tim doa Wesleyan yang baru saja terlahir, usia mereka masih terlalu dini. Tetapi mereka dini dari segi pengetahuan, bukanlah dini. Dan tim doa kita adalah tim doa spesialisasi, bukan tim doa yang universal, karena kita langsung membidangi dunia okultisme yang terikat, yang terbelenggu, yang diperbudak oleh dosa karena terikat dengan kuasa kegelapan. Mereka dilepaskan, dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan oleh karena karya Tuhan lewat tim doa ini yang bersifat interdenominasi, itu doa okumene, yang bersifat internal gereja Wesleyan supaya gereja Wesleyan bangkit, terbangun dari tidur yang terlelap. Pendeta-pendeta Wesleyan yang selama ini sudah lumpuh, tidak tahu apa yang mau diperbuat lagi, saat ini dipersekutukan Tuhan di gereja Wesleyan Indonesia Mertoyudan ini. Ini tidak pernah terpikirkan saya, ini tidak pernah terpikirkan saya, tapi Tuhan taruhkan pikirannya di pikiran hambanya, Tuhan taruhkan rohnya di dalam roh hambanya, Tuhan taruhkan kasihnya di dalam hati hambanya. Karena itu mari Bapak Ibu, saat ini katakanlah syukur kita di hadapan Tuhan sebelum saya buka ibadah Sabat pagi hari ini. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih jemaat Wesleyan Indonesia Mertoyudan baginya, jemaat juga tim doa okumene dan tim doa Wesleyan. Sebab Tuhan itu memilih kita dan menjadikan kita milik kesayangannya. Pagi hari ini ya Bapa, kami sekelompok umat kesayanganmu, umat pilihanmu, datang berdiri di hadapanmu berhiaskan kekudusan. Karena itu Bapa, sucikan dan kuduskanlah hati, jiwa, dan roh kami, supaya saat kami Tuhan sudah siap bernyanyi bagi Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan, jiwa kami akan beria-ria di dalam Tuhan karena perbuatan-Mu Tuhan. Karena Tuhan kuduskan setiap sarana prasarana yang ada di rumah-Mu ini, kuduskan setiap bejana hati kami, terlebih Tuhan kami yang najis bibir, sucikan Tuhan bibir kami ini. Sucikan Tuhan supaya kami melihat kemuliaan Tuhan yang maha dahsyat itu. Setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan hidup mereka dan penuhi mereka dengan roh Allah, roh kudus, roh yang penuh kuasa Tuhan. Supaya seluruh rangkaian kebaktian syukur pada pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam satu nama,
yang menjadi sumber. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya dengan kehadiran Roh yang kudus dan yang berkuasa akan memberkati kebaktian kita dari awal sampai kepada kesudahannya, dan biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tabiskan kebaktian ini. Amin. Shalom. Kami persilahkan duduk Bapak Ibu, dan kami serahkan langsung kepada Ibu Rina. Shalom. Shalom. Sungguh sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kita hadir tim doa Pekemine dan tim doa Wislian. Ini anugerah yang sungguh luar biasa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita percaya setiap kita diciptakan Tuhan dengan segala rancangannya yang terbaik, termanis buat kita. Tiap detik, menit, setiap jam, melewati hari, minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan senantiasa menopang kita. Kasih agape Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan senantiasa menghiasi hari-hari kita. Kita ada saat ini semuanya karena berkat Tuhan. Kita hidup hari ini semua berkat kemurahan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, menaikkan pujian syukur kita. Terima kasih buat Tuhan yang sungguh maha baik bagi kita. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita percaya setiap saat Tuhan memberkati hidup kita. Ada amin? Amin. Di hari yang istimewa ini, salah satu keluarga besar Bapak Haryanto mendapatkan anugerah yang luar biasa. Pagi ini Saudari Oktaviana Grace akan membagikan sukacitanya berkat anugerah kebaikan Tuhan. Dipersilakan Mbak Grace didampingi Ibu Gembala dan Pak Haryanto. Shalom Bapak Ibu semuanya, senang saya akhirnya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama saya kuliah. Saya disertai Tuhan sampai saya ada di titik saya bisa lulus bulan Juni kemarin dengan lancar. Di tengah corona saya sempat menghadapi gangguan dengan dosen pembimbing, tapi Tuhan menyertai saya sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya tepat pada waktunya. Dan kalau beberapa bulan yang lalu saya mengucap syukur kepada Bapak Ibu di sini semua untuk saya bisa dinyatakan lulus. Kalau hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, orang tua saya, semua orang yang support saya, dan juga Bapak Ibu semua. Kalau kemarin saya sudah di wisuda, saya mengucap syukur kalau itu semua bukan karena cuman saya yang berusaha, tapi itu juga karena penyataan Tuhan, perjuangan orang tua saya, dan juga semua orang-orang di sekeliling saya yang selalu mensupport saya baik dalam bagi saya. Untuk saya ada di sekarang ini, terlepas dari untuk saya memperjuangkan itu, tapi saya lebih menghargai orang-orang yang selalu mendoakan saya, mensupport saya untuk saya bisa sampai lulus. Dan kalau saya bisa lulus bagi saya dengan nilai yang cukup bagi saya dan waktu yang saya bisa membuktikan kalau saya lulus tepat waktu, itu semua juga saya berikan hanya untuk orang-orang yang selalu mau mensupport saya.
terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih, mohon Pak Prapto, bolehkah berpisah dengan putri dan istri, tim doa kita hukum ini loh Pak, Mas, ayo Mas sini, ya, boleh, sini berarti di jejer nanti dekat dengan adiknya, nah, kan, kepala suku, nah, sini nggak apa-apa nanti, ya, dari sini boleh, ini, nah, boleh, ini, ya. Yang merasa tim doa Aukumene siapa? Pak Om Bambang sama Tante, mari dipisah dulu sebentar dengan kakak. Ya, enggak apa? Boleh di depan. Ya, boleh. Ini kan ada waktunya ini, mari dipisah sebentar. Nanti makannya baru beramai-ramai lagi. Ya, ya. Saya jemput untuk bangkit berdiri tim doa Aukumene dulu. Hanya tim doa Aukumene. Ya, tolong melihat jemaat sana diputar ini, ya ini tolong sana, berikan aplaus, ini tim doa Aukumene yang Tuhan sedang buat ya, terima kasih, mari silakan duduk. Dan saya juga bersyukur tim doa Wesleyan boleh berdiri, ya ini mari berdiri, lihat jemaat, oke, berikan aplaus ya. Ini pimpinan-pimpinan saya dan dulu ini mantan dosen saya, sekarang jadi dia siswa saya sekarang. Ya, dia dulu dosen saya, sekarang dia jadi siswaku sekarang. Haleluya, walik zaman ya. Kita bersyukur sangat terkasih. Saya menjemput juga berdiri keluarga saya yang dari Pakis, karena memang ini saya undang. Mari saudara-saudara saya, baik keluarga Mas Ibu Mbak Hermin berdiri dulu, Mbak Hana berdiri, semua keluarga dari Pakis, ayo berdiri, berikan aplaus. Ya ini, mari nyupur, gak usah malu. Dari kemarin bilang aku malu, gak akan saya bilang ya terima kasih. Ya saya sungguh bersyukur saudara terkasih bahwa ini ponaan juga kakak ya, ini ada hari ini di sini semua karena tadi kasih Tuhan, ibadah syukur tidak terpikirkan ya. Ya kakak saya Yupur bilang aku isin dek, nek udah isin, saya bilang nek telanjang malu, tapi kalau enggak berarti enggak usah malu. Saya bilang saya enggak pernah menganggap itu orang desa atau orang kota, kita anak-anak Tuhan ya. Ini sama tuh ternyata tadi enggak berdiri dia ya. Oh berarti saudara-saudara saya ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini sungguh kemurahan Tuhan. Dan sebelum saya serahkan kepada Ibu Rina, event ini ada 3 peristiwa. Ibadah syukur yang pertama, bulan ini ulang tahun pernikahan saya dengan Pak Hare. Bulan ini juga ulang tahun Grace. Bulan ini juga wisudanya Grace. Ya, jadi ini benar-benar tidak terpikirkan. Jadi benar-benar Tuhan menghiasi hidup saya dengan kemurahan Tuhan tadi. Jadi sungguh kami bersyukur. Sekali lagi Bapak Ibu, seluruh yang hadir pada hari ini, saya ingin kita menikmati bersama syukur itu. Sehingga nanti saya mohon tidak ada satu alasan dari Bapak Ibu berkata ketika nanti perjamuan makan pulang. Saya akan lihat siapapun yang pulang nanti pada waktu perjamuan makan, ingat kita menolak berkat Tuhan. Ya, kita menolak. Dan kalau saudara berdoa untuk berkat Tuhan, jangan menyesal kalau tidak dibuka, karena kita selalu menolak berkat Tuhan. Ya, ini berkat dari Tuhan loh ini tadi. 3 event ini tidak pernah saya pikirkan. Ya. Kalau saya mau hitung ekonomisnya, ngapain memberi perjamuan kasih hari begini kan begitu. Tapi saya mau memberi dari kekurangan saya. Dan ini ternyata Tuhan menghiasi kehidupan saya. Saya benar-benar dihiasi tim doa Aukumene berlelah-lelah. Jadi ini mendatangkan sipnya dari Miasari, saudara terkasih ya. Jadi nanti saudara terkasih, iya ini Miasari benar. Ini sekalian promosi. Jadi sungguh mereka sudah bersusah payah memberikan yang terbaik. Sekali lagi mohon dengan kesediaan Bapak Ibu nanti berkenan menikmati perjamuan makan siang ya. Dengan segala hormat saya mengatakan kami sangat berterima kasih bila berkenan menikmati makan bersama. Demikian Bapak Ibu, syukur kami. Terima kasih atas
Sungguh kasih Tuhan luar biasa. Pagi ini kita melihat betapa besar kasih Tuhan itu. Tuhan tidak hanya sang perencana, tetapi Dia sang dekorator yang senantiasa menghiasi kehidupan setiap kita, terlebih kehidupan keluarga Pak Haryanto. Kalau tadi kita melihat tetesan-tetesan air mata bahagia, saat ini kita pun percaya tetesan Roh Kudus tercurah atas hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Luar biasa, silakan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur dari jemaat GWI Mertoyudan atas kebahagiaan yang boleh dirasakan di tengah-tengah kita, bapak-bapak dan pemuda ini ya, kaum pria GWI Mertoyudan akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Dipersilahkan, ayo segera. Pakai mikrofon enggak? Tidak?
Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan pujian dari kaum pria yang luar biasa, aduhai suaranya ya. Sekarang Ibu Nurmala akan menyampaikan sesuatu. Mereka sudah bilang, ini tim 2 banyak yang janda, nanti mereka akan terpesona melihat ganteng-gantengnya. Berikan aplaus sekali lagi pada kaum bapak-bapak gitu loh, bangkit gitu ya. Ya. Satu lagi terlewatkan tadi, minta maaf Cik Weni. Ya, minta maaf. Saya minta berdiri Cik Weni karena dia masuk di tim 2 Okumene kadang ya gitu ya. Ya, boleh di samping saya, baru saya terlihat tadi. Ya. Saudara yang terkasih, ini Chinese salah jalur masuk, ya dia masuk di jalur yang saya kan Cina hitam, ya kan dia Cina putih, jadi ketularan, ya bajunya yang putih gitu. Ya terima kasih Cik Weni. Itu Karis, ini Ivana, dia sudah memberi berkat kepada Grace untuk musik. Jadi Grace bisa les musik dan sekarang Grace memuridkan 2 sebelum dia ke Surabaya sudah berhasil 2 murid ya, di jemaat ini. Kita berikan aplaus Bapak Saudara terkasih. Ya. Ya, jadi itu terima kasih Cibin. Nanti kan di dalam hati kok aku tidak, saya tidak kualat ya. Jadi terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, setiap kita adalah bait Allah. Setiap kita adalah gereja Tuhan. Amin. Amin. Kita mengimani bahwa setiap kita dipilih Tuhan. Amin. Amin. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita, mengurapi dan memulihkan setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan. Kita naikkan berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, kepada hambanya dipersilakan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sungguh Bapa, Engkau berkenan atas kami. Karena dari awal kami masuk ke ruangan ini, kami sudah penuh dengan ucapan syukur. Sehingga sungguh lawatan Tuhan terasa saat ini Tuhan. Kau sudah memenuhi kami dengan hadirat-Mu, Kau memenuhi kami dengan sukacita yang luar biasa. Sekarang Tuhan, kami mau membuka telinga kami. Kami membuka pikiran kami, membuka hati kami. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Mari Tuhan, turunlah urapan baru di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam sekali lagi Bapak Ibu. Sebenarnya sejak kami masuk, kami sudah merasa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Seolah-olah kita mau terus memuji Tuhan, mengucap syukur. Saya harus memberi apresiasi kepada kaum bapak. Sebenarnya hari Kamis ya, Jumat atau Kamis ya, Bu Li ada ucapan syukur di STT dan lagunya sama, tapi beda rohnya. Saya dengar mahasiswa laki-laki nyanyi, mereka tunduk kepala, sebetul-betul ku tak tahu apa yang terjadi. Ini mahasiswa yang dari NTT harusnya menggelegar suara mereka, dari Batak, dari semua orang dari luar Jawa. Saya bilang sama Bu Sri, kok sedih banget lagu. Ucapan syukur yang tidak mengekspresikan kedahsyatan Tuhan. Ya maklum, beda kebun. Kalau di sini kita adalah kebun anggur Tuhan. Amin. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau di sana saya kurang tahu kebun anggur siapa. Rasanya kok asem gitu loh. Tapi tadi bapak-bapak manis sekali. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca tema kita pada pagi ini. Pokok anggur yang benar. Saya sebenarnya masih menunggu ada pujian lain enggak gitu kan. Tapi ternyata langsung firman Tuhan. Saya masih ingin mendengar terus nyanyian di tempat ini.
Luar biasa. Pujian penyembahan KKR di sini luar biasa, kita berdoa. Demikian bunyi firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbaiklah kita yang mendengar firman pada pagi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 13, 14, 15, 16, 17 itu adalah percakapan terakhir Tuhan Yesus setelah perjamuan malam terakhir. Dan ini adalah pesan yang luar biasa. Ya, orang yang mau mati biasanya meninggalkan pesan. Ini biasa, Saudara. Seperti Abraham memberkati Iskak, seperti Iskak memberkati Yakub, seperti Yakub memberkati ke-12 suku Israel, seperti Mose memberkati Israel sebelum dia mati. Jadi Bapak yang kita umur sudah 60 ke atas nih, saya udah 60 loh Saudara, tapi masih biasa di Jogja Magelang jam 5 pagi dari Jogja sampai Magelang jam 6. Saya dengan Bu Sri nanti dari Jogja ini jam 8 sampai Jogja jam 9 malam itu Saudara. Tuhan masih kasih kuat. Amin. Nah, buat kita yang udah 60 tahun ke atas nih ya, hendaklah engkau menjadi seperti Iskak, Yakub, Mose, yang mempersiapkan berkat khusus untuk generasi berikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah percakapan terakhir yang tidak dicatat di Injil lain. Saya kurang tahu kenapa Injil lain tidak mencatat ya. Mungkin setelah perjamuan malam mereka makan kekenyangan, kecuali Yohanes. Karena waktu perjamuan malam Paskah itu orang itu makan dan makan, ada kambingnya, ada domba yang dikorbankan, roti yang begitu banyak, buah-buahan yang melimpah, mereka harus makan sampai menghabiskan malam itu menjadi malam terakhir makan, sampai terakhir Tuhan mengatakan inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Saudara, itu yang menjadi catatan buat kita. Mungkin hanya Yohanes yang tidak makan banyak, sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh gurunya ini. Kemudian dia mencatatkan yang ayat-ayat ini. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan setelah makan, pada mau menjelang dia diserahkan, dia menegaskan satu hal kepada murid-muridnya. Akulah pokok anggur yang benar.
Udah buat kita rada aneh ya, karena kita nggak punya kebun anggur. Di Indonesia belum dibudidayakan dengan baik. Mungkin kalau kita kenal kebun buah apa ya, durian kali ya di Indonesia. Tapi Tuhan tidak pakai aku adalah pokok durian, enggak ya. Karena anggur ini adalah biasa di Israel, dan anggur itu menjadi lambang Israel. Pokok anggur itu berkali-kali di perjanjian lama Tuhan itu memindahkan pokok anggur, menanam Israel dari Mesir, ditanam di tanah Kanaan dalam perjanjian. Dan dikatakan di situ, akulah pokok anggur dan bapakulah pengusahanya. Sesuatu yang luar biasa, Tuhan memberikan gambaran yang luar biasa yang tidak pernah manusia ini pikirkan. Kita kan mikirin cuma suami, istri, ada ikatan, anak lahir, ya kan? Nah, itu anak-anakku. Tapi Tuhan itu sangat kaya sampai mengatakan, engkaulah carang-carangku, seperti pokok anggur itu kamu menempel di dalam aku. Itu satu gambaran betapa harus senantiasa kita itu melekat di dalam pokok anggur supaya kita ini bisa hidup dan berbuah. Saudara, waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah pokok anggur, itu murid-murid ngerti enggak? Ngerti banget. Karena buah anggur itu luar biasa, apalagi di daerah Galilea. Itu tempat anggur. Makanya kalau mereka mengatakan dari embun dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di Bukit Sion itulah pokok anggur ini tumbuh. Boleh minta kipasnya dimatikan. Amin. Karena anginnya masuk ke sini, jadi kita ada bek-bek. Dan saya juga tidak begitu kepanasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu memberi pengajaran kepada umatnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa pengusahanya? Bapa di surga. Ini hubungan begitu intimnya antara Bapa, Tuhan Yesus dan kita. Sangat intim. Saya mau tanya, kalau saudara mau ke kebun buah, kita mencari buah yang matang atau yang masih mentah? Saya yakin kita akan cari buah yang matang, amin. Ada pohon mangga, kita pasti cari, ada yang matang gak di pohon? Orang yang punya buah yang matang, yang enak, pasti sering dikunjungi, sering dilihat, sering diperhatikan. Tapi kalau buahnya busuk, kena ulat, jatuh, diinjek orang, dibuang. Sudah. Saya punya pohon mangga depan rumah, kalau udah berbuah dia selalu busuk. Kalau nggak busuk dimakan codot, saudara. Saya datang di bawahnya ngumpulin jatuhannya itu. Tapi yang menarik, saudara, Tuhan itu bukan hanya akulah pokok anggur. Saya ingin mengajak kita untuk memikirkan betapa dahsyatnya kita memiliki Tuhan Yesus. Betapa itu kasih karunia terbesar dalam hidup kita karena kita memiliki Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dia mengatakan bahwa akulah pokok anggur di tempat ini. Tapi itu adalah satu dari sekian banyak siapakah Tuhan Yesus itu. Di tempat lain dia mengatakan, akulah air hidup. Saudara, di dalam dunia orang Jawa itu ada legenda tentang air Amarta, yaitu air hidup yang kalau minum air itu dia tidak akan mati. Itu yang diminum oleh para dewa. Kenapa dewa itu kekal? Air Amarta. Dan untuk mencari air mata itu ada di pusat lautan. Maka mereka harus mengaduk lautan itu supaya air ini bisa keluar. Susah banget untuk orang.
ini legenda Hindu ya, di mana Siwa itu harus mengaduk laut dan mendapatkan air amarta itu. Tapi saudara, Tuhan Yesus mengatakan, akulah air hidup. Saya tanya kepada saudara, kalau seminggu nggak minum, bisa nggak? Lemesnya bukan main. Kering, keriput. 3 hari nggak minum aja kita udah wow, dehidrasi. Saudara, kalau kita memiliki air hidup, harusnya kita menjadi orang yang hidup. Amin. Harusnya kita bersemangat karena setiap hari kita bisa minum air hidup itu ada di dalam diri kita. Jadi tanamkan di pikiran kita bahwa kita memiliki Yesus, itu artinya kita memiliki air hidup yang tidak akan pernah mengeringkan hidup kita. Jadi kita akan selalu bersemangat, selalu kuat, tidak ada yang namanya kering. Saya yakin saya kalau datang ke tempat ini saya lihat jemaatnya semangat-semangat, saya mengucap syukur. Kan ketemu kalian memberkati saya. Jadi seandainya dekat Jogja sama Magelang, saya tiap minggu ibadah di sini, saudara. Tapi karena jauh ya, Bu Nurmala minta maaf. Tapi saya akan memberikan usulan kepada yang dekat. Ini bukan iklan, tapi ini kenyataan. Saya akan memberikan promosi, hadirlah di tempat ini. Setiap kali ada ibadah, ikutlah. Datang bukan jam 7, setengah 7. Karena waktu pujian dinaikkan oleh gembala sidang di sini, itu urapan di ruangan ini sudah turun. Saudara, kalau urapan Tuhan turun, apapun masalahmu itu hilang. Amin, saudara. Kalau urapan Tuhan turun, saudara, seperti HP yang di-recharge kembali, ya, menyala, tanggap, ada sinyal apapun menjadi tegak, menjadi sigap. Kalau urapan Tuhan turun, hati-hati, saya ingin katakan ini dan camkan ini baik-baik. Engkau seperti hidup yang transparan. Saudara, waktu awan kemuliaan Tuhan itu turun di Sinai, orang Israel ketakutan setengah mati. Itu awan kemuliaan. Karena waktu urapan Tuhan turun, semua kegelapan itu menyingkir. Tidak ada bagian dari kejahatan, kenajisan yang bisa tinggal di dalam urapan Tuhan. Saya ingin sampaikan itu kepada saudara, untuk hidup kudus tidak ada cara lain kecuali masuk ke dalam urapan Tuhan. Semua dosa yang tersembunyi, semua pikiran-pikiran, bahkan yang paling tersembunyi, dosa tersembunyi akan tersingkap. Bahkan dia mengatakan, orang Israel waktu melihat awan itu turun, ini telinga bisa melihat suara. Bayangkan, suara Tuhan bisa dilihat. Mana ada telinga bisa melihat? Biasanya kita melihat dengan mata. Tapi waktu urapan Tuhan turun, kerohanian kita menjadi menyala, menjadi hidup, sampai supranatural itu menembus setiap benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Saudara, saya ingin mengucap syukur karena jemaat ini punya gembala yang sangat cinta Tuhan. Amin. Tapi Tuhan lebih cinta dia. Sampai Tuhan mempercayakan, karena dia bisa dipercayai, untuk menyatakan hal-hal yang rahasia di hadapan Tuhan. Saya mengucap syukur karena saya mengenal beliau. Saya mengenal tidak dari dulu. Saya dulu kenal beliau itu ya mahasiswa. Sifatnya jadul, saudara. Jadul banget. Ya, dia mahasiswa yang sangat taat karena wisuda itu harus pakai rok, nggak boleh pakai celana. Waduh, roknya sepak. Wah,
masih agak mahasiswa yang up to date lah. Dari Bandung kan. Ini dari Sumatera datang. Waktu saya sudah tidak menjadi dosen baru setahun lalu Bu Nurmala saya juga mengucap syukur untuk bulan Oktober karena itu setahun saya ada di Jogja. Kemudian proses saya setahun ini luar biasa sebenarnya. Waktu kemarin bulan-bulan April Mei saya ketemu beliau. Tadi dia nggak mau ketemu dengan saya. Enggak, rohnya dari mana itu katanya gitu. Saya dulu dosen tapi rohnya bukan sama katanya, rohnya nggak sama. Haleluya. Saya dengan rendah hati, Bu Nurmala tolong doakan saya. Itu pun dengan pengantara saudara nggak langsung. Mau menjumpai beliau susah. Jadi kalau saudara digembalakan oleh beliau itu bersyukur. Kasih persembahan yang banyak. Amin Bu. Loh, saya mau cari beliau itu nggak bisa langsung. Harus pakai pengantara coba. Pengantaran nggak main-main ketua wilayah. Jadi nggak bisa saya pakai Bu Nunu, nggak bisa. Dia nggak level katanya. Levelnya ketua wilayah. Bu, minta tolong doain saya. Karena saudara saya juga tidak jauh beda dengan orang. Saya pendeta sekian puluh tahun. Tapi ada sesuatu di dalam saya yang selalu mengganggu. Saya bisa pintar mengajar, saya bisa pintar berkhotbah tapi hidup saya dimakan habis oleh roh nenek moyang saya. Itu menjadi kejahatan yang tidak pernah saya lakukan, tapi itu melekat pada saya. Waktu itu saya dengan Tuhan singkapkan itu, kamu harus dilepaskan, kamu harus dikuduskan, kamu harus dibersihkan. Saya bilang, Bu Sri bisa minta tolong hubungi Bu Nurmala, berkenan gak dia mendoakan saya. Puji Tuhan, itu karunia yang luar biasa buat saya. Karena beliau berkenan mendoakan saya. Terima kasih Pak Hari untuk Pak Hari luar biasa. Saya harus beri apresiasi ke Pak Hari yang luar biasa. Ya. Karena beliau membiarkan istrinya melayani Tuhan dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Kalau engkau nggak dikasih hati Tuhan yang besar, kamu pasti akan menjadi batu yang besar di belakang Bu Nurmala, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena beliau punya hati untuk melayani Tuhan, maka Bu Nurmala semakin hari dipercayakan Tuhan. Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa waktu saya dilayani, saya terlepas, saya mulai belajar. Betul saudara, kalau dia ngomong saya muridnya. Saudara, saya ngikut dia. Semana dia ada pelayanan, saya ikut. Saya nggak pernah ada kata, wah Bu saya lebih sibuk. Tidak. Saya ingin mengejar apa yang kesempatan Tuhan berikan kepada saya, sampai saya bilang kalau dia punya karunia seperti itu, saya mau Tuhan. Saya harap jemaat juga seperti itu. Loh, ini kebun anggur saudara loh. Kalau engkau tidak mau mempunyai hati yang mau mendapat bagian dari spirit Roh Kudus yang dikaruniakan kepada dia, saudara rugi besar. Karena kita yang jauh-jauh saja dari Jogja, dari mana, dari Padi, dari mana, kalau bisa dipelayani oleh Bu Nurmala, itu luar biasa saudara. Dan saya tak perlu promosi banyak karena ini bukti nyata pelayanan itu. Yang ada di sini ini tim doa Wesleyan ini saudara. Dari ujung sana
Yang Bu Nugrahin ini double portion berkatnya. Mari tim doa Kumene. Berdiri dia. Hah? Oh Kumene itu aku. Tim doa wis lihat ngatek lagi nih. Wah. Harusnya dia punya porsi berkat Elia dapat ya. Saya, Bu Uli, Pak Watno, Bu Sriwul duluan, lalu saya, lalu Pak Watno, lalu Bu Uli ya terakhir. Kami dilayani. Sudah melihat nggak cara Tuhan bekerja? Ya. Luar biasa, saya juga tidak bisa membayangkan Tuhan akan mengerjakan hal yang luar biasa, besar, dahsyat, ajaib melalui hamba. Bukan hanya itu, saudara. Saya belajar sesuatu dari beliau. Hati yang totalitas kepada Tuhan, sampai dia punya hati seperti Tuhan, yaitu memberi. Ada Bapak, ayo kita beri. Ayo kita bangun Sidarom. Ayo kita bangun. Sidarom dibangun. Beliau nih. Ayo kita bangun gereja Sidarom bersama Bu Sri. Tiba-tiba setelah Pak Agus meninggal, ayo kita ke Boyolali. Tuhan taruh di hati saya Boyolali. Saudara, itu pekerjaan besar luar biasa. Dari gembala sidang saudara dan jemaat di sini sudah membangun, merenovasi gereja Wesleyan Sidoarjo bersamaan dengan Boyolali. Bukan hanya itu, jemaat juga sangat senang. Saya sampai terharu, saudara. Tiba-tiba kami lagi mikir, kita harus pakai WC ini. Ya udah, bisa duduk. Bisa duduk. Bu gembalanya bisa duduk. Udah deh, beli aja yang ada. Nggak usah macam-macam katanya. Jemaat ditelepon jemaat dari sini. Bu Sri, bisa duduk. Haleluya, saudara. Kami mengucap syukur karena bukan hanya kita melihat Bu Nurmala, tapi jemaat itu juga bergerak dengan luar biasa. Tiba-tiba jemaat itu baru resign dari kerjaan, harusnya kan mikir masa depan ya. Anaknya masih kecil. Datang ke saudara, Bu Sri, saya mau kasih persembahan untuk gereja. Terima kasih Bu Edi, engkau memberkati saya luar biasa. Waktu kami pelayanan kemarin di Jogja, Bu Gembala, Pak Watno, Bu Nunung, Bu Edi, kami yang di Jogja di sana. Waktu pulang, ini Bu Edi, Bu Gembala boleh nggak nyumbang untuk mobil? Ini menampar kami hamba-hamba Tuhan di gereja Wesleyan ini. Harus selama ini kita kalau mikir pelayanan dapat angpau. Tapi jemaat di sini ikut pelayanan udah buang waktu, buang tenaga, berdoa, masih kasih persembahan dan nggak dapat apa-apa. Tapi bukan nggak dapat apa-apa, dia mendapat urapan yang luar biasa. Karena setiap pelayanan pelepas itu Tuhan bekerja luar biasa sampai kita sendiri terangkat ke level 7. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa di sini adalah kebun anggur Tuhan. Mari waktunya kita memberi persembahan buah yang harum. Dan saya sudah menikmati di tempat ini. Dan akan terus menerus ini berbuah lebat. Saudara, ini akan terus menerus berbuah lebat. Sampai kepada musim-musim yang akan datang. Amin, saudara. Ini kalau saya mau sampaikan kepada saudara, nanti di akhir ibadah, karena kita kebun anggur, saya bawa anggur. Jadi nanti dinikmati ya, atau di tengah. Saudara, saya hanya ingin contoh. Inilah buah anggur dan nikmati. Buah yang kedua buah ara. Buah ara itu manis.
Kalau orang Yahudi, orang Israel itu makan adalah doa. Amin. Artinya apa? Waktu saya makan pohon buah ara itu rasanya manis, ini menjadi doa di tahun baru 5783 akan berjalan sepanjang tahun itu manis. Amin. Dan hari ini diawali dengan ucapan syukur. Saya yakin tahun 5783 akan penuh ucapan syukur di tempat ini, karena ini dimulai dengan ucapan syukur. Luar biasa pemirsa, ini bukan kebetulan, ini rancangan Tuhan bahwa kita masuk di hari Sukot, hari ke-7 Hosana Rabbah hari ini di Israel itu pencurahan air kehidupan, dan hari ini semua orang bersukacita dan berdoa. Sukacita itu akan ada sepanjang umur. Amin. Sepanjang tahun ini. Jadi saya ingin mengajak kita untuk terus berbuah. Tapi untuk terus berbuah, saudara dan saya harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sudah dibersihkan, apa sih dibersihkan? Saya minta waktu sedikit. Karena apa, saudara? Saya ini rada-rada mikir dengan teologi Wesleyan ya. Kita teologi kekudusan, tapi bagaimana bisa kudus kalau hidupnya belum dibersihkan? Sudah tak? Kalau itu, tapi Tuhan minta kita punya pengetahuan. Yang kedua itu dibersihkan. Jadi saudara dan saya sudah dipilih dalam Tuhan Yesus, setelah dipotong itu dibersihkan. Kalau kita mau berbuat itu sebenarnya dibersihkan. Ada jamur-jamur ya. Kalau pohon itu suka ada jamur yang nempel ya. Kalau kita kan panukan gitu ya, kita panukan gitu. Tapi itu adalah emperan dari ruangan yang ada di sekitar kita. Sudah mungkin ada saudara itu tidak buka gitu.
24 jam. Check up diri kita. Mana yang harus dipotong? Mengisap begitu banyak waktu, potong. Saya puji Tuhan, di rumahku nggak ada TV, saudara. Memang nggak punya. Alah, ya ampun. Gak usah ngurusin dosa orang. Amin. Biarlah itu urusan polisi, urusan negara ini. Kita harus fokus sama Tuhan. Karena itulah waktunya kita berbuat. Bagaimana caranya? Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku. Saudara, itu caranya. Saya yakin jemaat ini akan terus berbuah, akan terus merambat menghasilkan buah. Di Boyolali situ Arom Purworejo, gereja Wesleyan bersyukur karena punya gereja Wesleyan Mertoyudan. Kalau saya ketua umum, saya akan pakai metode pelayanan di sini ini. Kalau saya ketua STT, saya akan pakai metode pelayanan ini. Karena inilah Wesleyan. Karena inilah teologi kekudusan itu. Ini pemurnian, pemotongan dari awal. Saya mengucap syukur karena saya berbagian dari gereja Wesleyan di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Firman-Nya, engkau akan berbuah banyak. Amin. Kasih hati mama Tuhan. Tiap hari tersenyum. Kalau Tuhan suruh kamu memberkati, berkati. Gak usah mikir kekurangan. Kamu akan dialirkan dari Tuhan terus menerus. Sampai engkau gak sanggup menahan berkat Tuhan yang luar biasa. Ingat, satu jiwa itu penting. Kalau saudara bisa tersenyum kepada orang lain, senyum dan beritakan Injil, engkau akan berbuah banyak. Saudara, murid-murid ini dibersihkan oleh Tuhan Yesus dari awal. Kadang kalau ada iblis juga nyah iblis itu Petrus, saudara. Petrus dibersihkan itu iblis. Tapi jemaat harus mulai juga melihat pelayanan. Karena Tuhan Yesus itu melayani, mengusir setan. Spiritnya udah nolong. Maksud, wah, apa meneh mendoakan gitu. Tiba-tiba aku ada yang kayak nusuk di sini. Saya mulai merasakan itu. Kalau kok nggak ada, serangan engkau dari saya. Saudara, tapi itu menjadi latihan sangat luar biasa. Kalau aku bisa mirip sama gurunya sebelum menjadi sama, saya ingin mengejar terus. Jadi jemaat jangan kalah dengan saya. Udah 60-an itu, ayo terus.
Topot, Pak Pri, yang hanya sibuk di luar, kau harus sibuk dengan gembala. Dan ini gembala, ya, ini pesan yang sangat penting. Saya meyakini bahwa kami diberkati di Wesleyan ini hamba-hamba Tuhan. Tapi kami diberkati sehingga kami siap berbuah, kami siap merambat, kami siap terus menghasilkan buah-buah seperti murid-murid di Kisah Rasul, membawa banyak jiwa. Demikian juga tempat ini. Sebentar lagi tempat ini akan naik ke atas, dan saudara harus siap-siap untuk mengisi tempatnya dengan jiwa-jiwa baru. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur karena apa yang Kau katakan ini ya dan amin. Kau telah melakukan rancangan-Mu, firman-Mu di tempat gereja Wesleyan Pertuitan. Kepada hamba-Mu Ibu Nurmala, hari ini bukan sekedar ucapan syukur, tetapi hari ini Engkau menyatakan bahwa di gereja ini akan merambat terus pelayanan-Mu, kekudusan-Mu sampai Engkau datang kedua kali. Dan jemaat ini akan diberkati dan terus diberkati, berbuah lebat, dikuduskan setiap hari, disucikan. Karena Tuhan, mereka melekat kepada Engkau setiap saat. Tim doa Okumene juga akan Kau pakai luar biasa sampai menjangkau orang-orang yang kami tidak tahu, tapi mereka akan menjadi ujung tombak daripada mata Tuhan untuk melihat panen raya di Indonesia. Untuk tim doa Wesleyan akan pakai ini dengan luar biasa, sehingga daerah-daerah di Wesleyan yang belum terjamah STT nasional, gereja-gereja lain yang belum terjamah oleh kekudusan Tuhan akan dilawat dengan luar biasa. Dan kami Tuhan akan kuatkan terus menerus sampai kami berlari tidak menjadi lelah, kami berjalan tidak menjadi lesu, karena kekuatan-Mu luar biasa di dalam kami mengalir terus menerus, dan urapan itu selalu baru, sehingga kami sungguh-sungguh dimanapun kami berada, roh Tuhan itu hadir. Kami mau membawa shalom, membawa penuaian yang besar, baik di Sidoarjo, baik di Boyolali, Purworejo, di STT Magelang. Bapak, inilah doa kami, inilah yang kami imani. Tahun ini akan menjadi manis, tahun ini akan menjadi buah-buah yang lebat, banyak jiwa dimenangkan. Tahun ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kami akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Kami akan semakin diperbarui kekuatan kami. Kami disegarkan sehingga kami tidak menjadi loyo, tapi makin hari makin kuat. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus, Kau terus berbicara sampai kehendak-Mu sempurna. Firman-Mu hari ini terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh, silakan. Sensitif sekali. Yang membuat kita tidak bisa bergerak maju adalah mamon. Betul? Uang. Duit. Oleh karena uanglah orang banyak jatuh ke dalam dosa. Dari uang ke sini. Nah, kalau kita sudah bisa menaklukkan itu, menganggap itu tidak ada artinya, kita akan bergerak maju. Karena habis waktu kita disita oleh mencari uang, sehingga waktu untuk Tuhan sedikit. Padahal ketika kita banyak berdiam diri, maksudnya bukan tidak bekerja, tetapi kita mengambil waktu prioritas Tuhan, maka Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar. Waktu pulang dari Bali, saya cerita sama Pak Tumus. Saya pulang dari Bali jam 2 pagi, dijemput Pak Tumus di
full bis ya, tempat full bis dijemput. Dan saya nggak tahu juga kenapa harus saya ceritakan kepada Mbak Tumus. Dan ini saya mau supaya Mbak Tumus juga saksikan, supaya ini berdampak bagi kita semua. Pada saat kita merespon firman Tuhan dengan benar, maka sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Untuk apa kita datang ke gereja, berdoa, ikut persekutuan doa, seminggu kita penuh mengikuti berbagai kegiatan pelayanan, tetapi tidak ada dampak dalam hidup kita. Lebih baik kita tidak banyak waktu keluar, tetapi kita punya dampak luar biasa. Satu kali saya cerita pada saat pagi itu, yang harusnya istirahat, boleh istirahat, nggak istirahat. Kita ceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Kita ceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Terus saya bicara sama Mbak Tumus. Sampai saya cerita tentang pengalaman saya, bahwa saya bilang saya pernah lakukan, pada waktu itu ada ibadah hamba-hamba Tuhan. Kemudian ada satu hamba Tuhan mengatakan demikian, kalau kamu mau bisa serahkan seluruh gajimu, lihat berani gak ditantang seperti itu, seluruh gajimu berikan kepada Tuhan, percaya gak 1 bulan itu engkau akan hidup. Tantangan iman. Iman itu bukan berkata-kata tapi bertindak. Action yang penting. Pada waktu itu saya mengambil keputusan, saya akan serahkan seluruh gaji saya. Dan ketika saya bertindak, 1 bulan gaji saya gak pikir gimana nanti. Respon Ibu Tuhan untuk berbicara pada saya, dan saya serahkan 1 bulan gaji saya seluruhnya. Dan itu langkah iman pertama saya. Untuk saya percaya bahwa saya percaya 1 bulan ini tidak akan pernah kekurangan. Dan Tuhan buktikan siapa Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Kulkas saya tidak pernah kosong, bahkan lebih banyak. Berobat anak saya, semuanya dicukupi Tuhan dengan dahsyat. Dan pengalaman itulah menjadi langkah iman saya untuk terus berjalan. Tidak akan pernah takut kekurangan. Sampai saat ini. Sampai saat ini Tuhan terus berkati saya dengan luar biasa. Jadi langkah iman itu penting sekali. Kalau saya percaya pasti saya taat. Tidak ada yang kata percaya tapi tidak taat. Kalau saya percaya pasti saya taat. Mengapa saya taat? Karena saya percaya. Kalau saya percaya kepada bos saya di dunia ini, ke sana dia pasti akan bantu saya. Lakukan ini. Kenapa dia buat seperti itu? Saya percaya kepada bos saya. Apalagi kita punya bos yang hebat, Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Yesus Kristus. Maka saya taat apa setiap Tuhan katakan. Firman-Nya saat ini berbicara tentang pokok anggur. Pokok anggur yang benar kita menempel, maka kita akan berbuah banyak. Percaya. Jangan takut kita mengalami kekurangan. Jangan takut, karena kita harus taklukkan itu. Bukan kita ditaklukkan oleh benda mati itu, tapi kita taklukkan itu tidak punya kuasa dan tidak ada apa-apanya. Tapi Dia yang punya kuasa yang hebat. Pada saat kita percaya bahwa Dia yang mampu melakukan segalanya, kita akan berjalan dengan damai sejahtera. Maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti yang Ibu Nurmala itu alami, semakin peka dengan suara roh, semakin mengerti roh mau berbicara apa, semakin mengerti apa yang Tuhan mau, kita akan bergerak di dalamnya. Dan lihat ketika kita bergerak di dalamnya, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Sebentar Mbak Tumus bisa saksikan ketika saya sampaikan cerita pengalaman, bukan cerita, kesaksian hidup saya. Jadi sepanjang jam 2 pagi sampai jam 7:30 saya siap-siap untuk balik ke Magelang. Jadi gak tidur, hanya ceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar. Semoga belum bosan dengar suara saya. Tapi ini nyata saudara. Jadi ada 2 orang sebenarnya yang berbicara tentang memberikan gaji seluruhnya itu. Dan itu otak saya tidak masuk akal. Ini apa-apaan sih? Waktu Bu Nurmala bilang, Grace, gaji pertamanya disuruh Tuhan tuh mau hidup gimana di sebulan? Gak masuk akal buat saya. Poli juga bilang, tapi ada satu selumbar yang menutupi hati saya, iman saya, itu tiba-tiba dibukain. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan itu akan mensuplai seluruh kebutuhan kita. Tapi kalau kita mengandalkan otak kita akan berjalan sangat lambat, ya. Pada waktu Bu Uli bilang begitu, ini nggak hilang-hilang di otak saya. Gimana ya memberi seluruh gaji gitu kan?
Tapi saya mau mengalami terobosan. Yang penting di hati saya ini tidak ada ganjalan lagi, tidak ada mikir-mikir. Saya orang yang selalu menata hidup saya supaya aman. Ini saya selalu menciptakan hidup saya itu aman, ya. Jadi kalau ada untuk sebulan ya saya harus ada sebulan itu, dan segitu ada ya saya harus atur supaya tidak ada satu hari itu kekurangan. Tapi ini cilaka, ini jadi saya tidak mengandalkan Tuhan, saya mengandalkan hitung-hitungan saya. Setelah Bu Uli dicerita, saudara, saya ini diperhadapkan kepada satu kondisi. Tiba-tiba setelah tim doa Wisla mendoakan seseorang di gereja Ketak Kidul, itu hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu dia WA saya, anaknya sakit, dia butuh apa-apa, Bu, saya butuh uang 1 juta. Saya bilang, saya mau ngomong sama siapa ini? Kamu udah ngomong pendetanya belum? Saya masih mengeles. Saya nggak akan kasih karena uang itu gaji saya seluruhnya untuk makan 1 bulan. Masih tanggal 7, saudara. Bagaimana tanggal 8? Masih ada 23 hari ke depan, saya mau makan apa gitu. Tiba-tiba kalau melayani orang itu, Tuhan bicara tentang Yakobus jangan memandang muka. Berikutnya, berilah apa yang ada padamu kepada orang yang minta. Iman itu harus ditaati. Kalau Ibu Uli, iman harus ketaatan, dan itu merupakan tindakan. Saudara, kalau Bu Nurmala ditampar dengan jangan pandang muka, saya ditampar dengan selama ini kamu punya iman tapi tidak pernah punya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya udah deh Tuhan, terima kasih Engkau mempercayai saya. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau Tuhan bergerak berbicara kepada saudara, itu Tuhan percaya kepada saudara. Amin. Kalau Tuhan percaya kepada saudara, Tuhan akan melakukannya dan Dia siap membukakan itu. Hari Senin saya bilang, oke Mas, besok saya datang, kamu datang, saya kasih uangnya, tapi tidak semua. Saya memang ada uang, cuma itu yang di dompet, 400.000 saya kasih. Hari Rabu saya kasih yang 600.000. Saudara, hari Rabu saya kasih. Dan ya, saya sampai tidak berani melihat banking saya, sudah kakak mau lihat. Tuhan, ini sudah semua, ini hidup saya sebulan. Udah deh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan setelah saya kasih itu ada yang terlepas. Sukacita bukan sedih. Luar biasa Tuhan, saya mendapat bagian untuk melakukan ini. Ini sejak percaya Tuhan Yesus baru kali ini saya melakukannya. Oke saudara. Setelah itu saudara, hari Rabu saya kasih, hari Kamis saya dapat berita ada transferan uang untuk Boyolali dan Sidoarjo, jumlahnya 15 juta. Saudara, itu luar biasa. Tuhan tuh gak pernah membiarkan kita ini jatuh tergeletak untuk mentaati firman-Nya. Tapi itulah, saya sekarang meyakini semua kebutuhan saya, saudara, Tuhan bereskan semua. Tidak ada lagi satu pikiran-pikiran tentang uang. Tapi sekarang saya maju, Tuhan itu pokok anggur saya, dan aku akan menempel dan semua nutrisi saya, kehidupan saya, jasmani, rohani, spiritual itu akan terbuka. Dan ini juga berlaku untuk saudara. Kalau itu berlaku untuk saya dan Bu Uli, berlaku untuk Grace, berlaku untuk Gembala Sidang, ini juga berlaku untuk saudara. Jadi Tuhan bicara sama engkau, Bu Edi, luar biasa. Ya, kita sudah melakukan itu dan mari kita terus melakukannya. Tuhan itu luar biasa. Amin. Luar biasa. Dari jam 7 sampai jam 9 kita melihat kasih Tuhan luar biasa. Amin.
Mari kita beri aplaus untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Saatnya kita bawa persembahan kita bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan, diiringi dengan pujian kirim cahaya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Berkumandang suara dari sederang, kirimlah dalam dosa menyerang, kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah bantuanmu, berikan janganlah jemu, kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Oh ya, lagi syair yang ketiga. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan dengan semangat. Dari seberang, kirimlah banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah bantuanmu, berikan janganlah jemu, kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Kembali kami bacakan warta gereja minggu ini. Kegiatan sepekan besok pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 ada persekutuan perempuan
Firman Tuhan oleh Ibu Sayekti STH, pujian oleh Ibu Winarno dan di tempat Ibu Paijan. Persekutuan pria pada hari yang sama pukul 19, ini mohon maaf. Firman Tuhan Bapak Haryanto, pujian Bapak Paijan dan di tempat Bapak Paijan. Untuk persekutuan keluarga pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 pukul 18 atau jam 6 sore, firman Tuhan oleh Pendeta Muda Matias STH, pujian oleh Saudari Deborah, tempat di Ibu Ning Edi. Persekutuan remaja Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 pukul 4 sore, firman Tuhan oleh Saudari Maria, pujian oleh Saudari Karis, musik oleh Saudara Fiktrik dan bertempat di Saudari Melia. Ibadah Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 7 pagi, firman Tuhan oleh Pendeta Nurmala Simamora STH, pujian oleh Ibu Topot, singer Ibu Ngatini dan Saudara Melia, musik oleh Saudari Karis. Operator LCD oleh Saudara Bagus, persembahan Bapak Suaman, tata gereja oleh keluarga Ibu Ning Edi, ukur suhu oleh Saudara Yakin. Dan persekutuan sekolah minggu pada tanggal 23 Oktober pukul 7:30 pagi, firman Tuhan oleh Ibu Topot. Pemain musik Saudara Kristian ya. Sekolah minggu oleh Bapak Matias. Bapak Ibu, tidak terasa kita merasakan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kalau tadi Bu Tumus dari sini bilang siap untuk berbuah banyak, siap untuk merambat. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari yang di tempat ini siap untuk berbuah lebih banyak? Siap. Siap untuk rela dipangkas, terluka agar biar bersih dan bertumbuh banyak? Amin. Oke. Kalau di depan tadi kita melihat tim doa Wesleyan, tim doa Ekumene, mereka melayani Tuhan lewat pelayanan doa. Bagi kita yang bekerja sehari-hari dengan pekerjaan kita, kita jangan hanya bekerja saja, tetapi mari kita mewartakan kasih Tuhan seperti pujian tadi. Dan mari kita membuka hati kita, biarlah Tuhan sendiri menaruhkan di hati kita kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri Dengan penuh kasih kekuatan. kepada Ibu Sriwur, Pendeta Ibu Sriwur, kami mohon untuk menutup ibadah kita dan doa berkat. Tiada lelah Ibu Pendeta Sriwur menutup doa berkat dan penutup.
Doa makan. Atas segalanya, ratakan tanah bergelombang, Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan berdoa. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa yang kami muliakan, kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan urapan-Mu yang dahsyat dan ajaib yang kami semua sudah rasakan di tempat ini sepanjang kami masuk ruangan ini sampai pada saat ini, dan selamanya kami akan membawa urapan itu, karena tanpa urapan dari Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini kami hanya mau bersyukur dan bersyukur kepada Engkau yang layak menerima pujian sembah. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan yang telah bekerja dengan dahsyat dan ajaib, yang telah memilih kami orang-orang yang berdosa untuk diberikan anugerah dan kasih karunia, sehingga hidup kami bernilai dan berarti di hadapan Tuhan dan berdampak bagi banyak orang, bahkan bagi dunia yang luas. Kami bersyukur jika kami ada di tempat ini karena Tuhan. Terima kasih kalau kami melihat tempat ini saat ini, pelayanan di tempat ini luar biasa. Dari tahun 83 kami merintis tempat ini bersama-sama Ibu Pendeta Rusma Sihaan. Dan tidak salah jika hamba-Mu waktu itu berangkat ke Jakarta dan Tuhan tempatkan Pendeta Nurmala Simamora yang waktu itu masih kuliah. Dan kami melihat bagaimana Tuhan luar biasa bekerja. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk Engkau yang dahsyat dan ajaib. Engkau mengagumkan bagi kami. Luar biasa, Engkau kuat dan perkasa, Engkau panglima perang kami. Tuhan juru selamat kami, gembala kami yang baik. Engkau hakim yang adil, Engkau kebenaran, Engkau yang setia, yang sudah mati tapi bangkit. Dan Engkau hidup dan hidup di dalam hidup kami. Dan Engkau ada di dalam hamba-Mu Pendeta Nurmala Simamora. Dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, dengan kasih-Mu yang sempurna, dengan kelemah lembutan dan kemurahan hati-Mu ada padanya, sehingga dia boleh dipakai dengan luar biasa di tempat ini, bahkan ke seluruh kemana Tuhan bawa. Terima kasih karena kami sudah mengalami kasih karunia demi kasih karunia, kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kesempurnaan datang dari Tuhan dalam kehidupan kami semua, terlebih hamba-Mu di tempat ini dan seluruh jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Biarlah impartasi Roh Kudus terus terjadi mengalir di tempat ini, bagi kami, bagi jemaat Tuhan, bagi para majelis, dan juga tim doa ekumene dan tim doa Wesleyan yang sudah dibentuk oleh Tuhan melalui Gereja Wesleyan Indonesia di Mantenan ini. Dan Engkau memilih hamba-Mu Pendeta Nurmala Simamora STH menjadi orang yang bisa menyerahkan hidupnya dengan totalitas dan dipakai Tuhan untuk membentuk tim-tim ini sehingga kami bisa bergerak. Dan tahun ini adalah tahun pergerakan Tuhan. Roh Kudus tidak akan pernah diam tapi terus bergerak. Tahun Gimel, P-Gimel, di mana Tuhan tidak diam karena Tuhan tahun lalu diam. Kami suruh diam karena COVID, diam untuk merendahkan diri mencari hadirat Tuhan, dipenuhi oleh kebenaran. Dan saat ini ada saat pergerakan Tuhan, terobosan-terobosan akan terus terjadi. Tuhan, terima kasih. Biarlah kesempurnaan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kuduskan kami senantiasa Tuhan. Tuhan, terus kuduskan hati kami, pikiran jiwa kami, perasaan emosi kami, supaya kami berpikir seperti Tuhan berpikir, merasakan yang Tuhan rasakan, dan melakukan yang seperti Tuhan lakukan. Mari Tuhan terus bergerak di dalam hidup kami melalui gereja ini dan melalui tim-tim doa yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran, sempurnakan Tuhan.
Hambamu berhenti, tapi Roh Kudus tidak berhenti untuk terus menjadikan firman ini yang logos menjadi rema, yaitu firman yang hidup, menghidupi hidup kami, dan kami menghidupi Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Berkati kami semua. Arahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kami minta berkat Abraham turun tempat ini, yaitu iman percaya, seperti iman percaya Abraham. Tuhan turunkan berkat Ishak, yaitu menabur di saat krisis. Tahun 2023 adalah kegelapan, tahun krisis ekonomi menimpa dunia. Tapi bagi anak-anak Tuhan tidak akan mengalami krisis itu, karena tahun-tahun ini adalah tahun penuaian. Turunkan berkat urapan dari Ishak Tuhan, supaya kami boleh menabur di saat krisis, supaya kami menabur seperti Tuhan pimpin terjadi pada kami. Tuhan juga curahkan urapan daripada Yakub, yaitu bekerja secara excellent, kerja keras, tidak malas dan tidak diam. Tapi Tuhan akan memberkati sehingga dia datang dengan tangan hampa, pulang dengan berlimpah-limpah berkat Tuhan. Tahun ini adalah tahun berkat Tuhan, tahun Pegimer, tahun di mana Tuhan sedang bekerja, penuaian terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan di mana-mana. Pakai tim doa ekumene dan tim doa Wesleyan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terbelenggu dan terpuruk, yang susah dan menderita. Oleh karena apapun, biarlah lewat tim ini mereka dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan di akhir zaman ini. Berkati kami seperti urapan daripada Yusuf, ya Tuhan. Kami bisa mengampuni seperti dia mengampuni, seperti Yesus mengampuni. Berkati supaya kami punya roh kepemimpinan, supaya kami punya hidup kudus di hadapan Tuhan, seperti beliau kudus di hadapan Tuhan. Dan masih banyak sekali Tuhan kami minta urapan terutama urapan dari Roh Kudus Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan Musa turun atas kami, bahkan Daud turun atas kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua yang percaya katakan amin.